Udah start record? Kalian gimana guys kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Every day is a good day. Karena udah jam 20.01, udah start record? Kalian gimana guys kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Every day is a good day. Karena udah jam 20.01, let's open our meeting by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing kita perbaharui niat kita. Semoga ini jalan yang benar untuk kita sampai kepada tujuan kita. Amin. Oke. Nah, seperti yang sudah dijadwalkan, 30 menit pertama kita bakal talk about Notion, dashboard teamwork kita. Bagaimana perkembangannya? Gitu. Aku sendiri belum ada nambahin apa-apa di dashboardnya kita itu. But let me know apa yang udah kalian lakuin. Kalau Anin sebenarnya aku lihat perkembangan Anin menggunakan Notion, but belum untuk Tika. So, gimana Nin? Enak nggak Nin pakai Notion? Daripada via chat aja gitu? Ya, pertama kan aku awalnya agak bingung ya, karena pertama kali tahu, jadi agak masih gagap gitu lah makanya. Makanya kan sempat nanya ini juga, ini caranya gimana, bla bla bla. Saya susah juga kalau belajar sendiri. Aku juga buka tutorial itu sebenarnya. Terus pas aku coba, aku sih tidak begitu kak. Kayaknya cocok gitu kalau misalnya kita udah aktif, kita udah kayak jadwal sendiri, kayak sekolah atau kerjaan gitu ya. Kita bikin schedule atau apa proyek yang mau kita kerjakan, terus buat target-target kita ke depan kayak gitu, itu kayak seru aja dan simpel sih sebenarnya. Cuma karena baru pertama kali lihat dulu kayak nah ini tuh gimana ya, dan ternyata teman-teman aku bisa ada beberapa teman aku ya mereka juga pakai, kayak mereka bikin materi bikin mereka pakai buat materinya tuh pakai Notion gitu, buat it's cool app. Oke, aku juga setuju. Apa namanya? Kita ini kan memanfaatkan teknologi. Terus kita itu nggak berada di satu tempat. Biasanya kalau orang-orang yang bangun hal-hal yang kayak kita lakukan sekarang, mereka itu kan kayak ngumpul di suatu markas atau ngumpul di kantor. Kalau perusahaan itu tuh mereka punya dashboard atau kayak apa namanya mading, kayak mading. Dan kalau kita online, kita gimana caranya kita supaya punya itu? Ya kita pakainya Notion. Dan aku sendiri udah 1 tahun setengah baru pakai Notion dan cukup sangat membantu aku sih dalam mengontrol keproduktivitasan itu tadi, apalagi kita gunainnya untuk teamwork. Jadi kalau kita melakukannya untuk tim, itu tuh emang kayak karena kita nggak full time ya di komunitas ini, jadinya setidaknya tuh 2 sampai 3 kali buka Notion dalam 1 minggu gitu. Sebelum jadwal kita meeting untuk biar ada progres aja langkah kita. So, what about you, Tika? Udah download Notion-nya? Download udah, cuma untuk menggunakannya aku masih nggak begitu paham sih. Oke, karena aku belum ngundang Tika juga di Notion, di workspace-nya kita. Nanti aku tambahkan. Pakai email yang Tika kirim tuh kan, Tika? Oke. Karena Tika belum nyoba, tapi udah lama sih downloadnya, dari yang kemarin kita Aino bilang buat Notion itu udah ke download, tapi itu nggak begitu paham juga makanya. Tadi kata Anin, Atika udah itu nih, Atika udah diundang. Kayaknya waktu itu udah pernah coba, tapi nggak tahu nih bener nggak sih caranya yang Tapi aku nggak ada itu sih, nggak ada notif atau nggak ada tulisannya members apapun. apa harus Aino yang undang? Tapi kan aku juga punya full access gitu juga kan. Yes. Kita cek ya. Let me open my Notion. Di kerja sih ketika uploadnya terserah di hari apa, karena biasanya
di weekend itu yang banyak ngejar editan. Kan libur juga kan. Ya, jadi Kalau walaupun itu di nyicil, hari Senin gitu. menyesuaikan Tika, yang penting hari kerja gitu. Jadi aku sebagai editor dan Anin sebagai researcher konten itu bakal respect your schedule. Jadi kita punya target, deadline. Oke. Oke. Oke, tadi yang research konten jadi udah. Oh iya, aku kan Farah. Tadi apa ya? Karena aku udah ini guys, aku ikut di bidang research, Anin ikut di apa ya mau bantu di bidang edit. Terus aku juga ikut di editing. Kalau aku punya konten yang kayak apa ya? Enggak jadi deh. Ini gimana deh? Karena ini buat ini tuh aku kepikirannya sebelum Atika bikin schedule. Tapi kalau sekarang bikin schedule kayaknya nggak perlu lagi solusi yang ini. Oke, sekarang udah lewat 4 menit dan sekarang let's discuss. I'm so excited. Sebenarnya guys, apa namanya? The power of Al-Fatihah. Itu tuh siapa ya yang kayaknya dari kita nggak ada yang ahli ya tentang ini ya. Coba ada ini apa student ilmu Al-Quran dan tafsir. Bisa asik kita gabung. But let's go with this. Yang penting kita bakal kepikiran gitu. Siapa yang mau kasih statement pertama? Oke, apa aja? Apa ini? Kasih statement pertama. Statement pertama. Suaranya putus-putus soalnya. I'm sorry. Jadi kenapa jadi ngangkat the power of Al-Fatihah? Ini kan aku tuh kayak mau bahasnya tuh ini ya, lebih gimana surah Al-Fatihah ini tuh jadi amalan daily kita. Karena sebenarnya rahasianya tuh banyak dan sebesar itu, as you know guys. Tapi ayo kita ngobrol tentang ini. I don't know, diskusi harusnya biasanya kan kalau tentang hal kayak gini tuh kayak kita belajarnya satu arah. Gimana ya caranya membahas yang kayak gini, tapi kita diskusi gitu dengan pengetahuan kita yang sama-sama terbatas. Yang aku tahu ya guys, kenapa aku jadi kepikiran apa namanya menyarankan kita ngebahas ini karena aku tuh udah lama sebenarnya diajarin sama my dad untuk mengamalkan surah Al-Fatihah ini tuh tiap hari. Bahkan nggak cuma di dalam sholat, tapi sebagai wirid. Tapi salahnya, aku nggak istiqomah dalam mengamalkan itu, but semenjak di rumah, karena my dad selalu jamaah ya sama my dad, jadinya tuh kayak teramalkan terus dan apa ya, rasanya tuh banyak hal yang ya sesuai harapan terjadi, walaupun masih banyak hal yang ditunggu juga. But itulah kenapa jadi perlu ini, karena seperti yang kita tahu, Al-Fatihah kan surah yang paling agung selain ayat kursi di dalam Al-Quran. Umul kitab, lagi rahasianya Al-Fatihah juga seluruh isi kandungan Al-Quran itu kalau dikompres itu bakal jadi Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu tuh segalanya lah. Itu kan doa kan. Kalau kata Syekh Jaber itu doa ibadah sama doa masalah atau doa keinginan kita ada di Al-Fatihah itu. Pertama ibadahnya kayak di Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, itu kan pure kita memuji Allah.
tanpa ada apa ya, tanpa minta sesuatu. Tapi di ayat setelahnya sampai ke ihdinas siratal mustaqim itu kita tuh minta tolong sama Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Dan di situ ternyata teman-teman dalam banget artinya. Kayak apa ya? Kita tuh kan sebenarnya Al-Fatihah tuh kayak sering banget di wirid, di sholat nih kita, terus kalau kita doa kita awalinnya juga sudah menyudahi doa kita tuh bisa dengan Al-Fatihah, mengirimkan hadiah kepada orang yang udah meninggal tuh pakai Al-Fatihah. But you know, banyak banget aku sendiri tuh yang masih ecek-ecek banget mendalami surah Al-Fatihah ini. Tapi sebenarnya kita perlu perlu penyadaran yang dalam tentang surah Al-Fatihah ini, karena Al-Fatihah itu ternyata ini kan dialog kita sama Allah. Setiap kita membaca surah Al-Fatihah, tiap ayatnya itu pasti menjawab. Di hadis sahih ternyata ada disebutkan kayak gitu. Mungkin itu statement pertama dari aku. Sebelum kita lanjut, dari yang kalian baca apa guys tentang the power of Al-Fatihah ini? Siapa? Atika mau menyampaikan nggak? Atau aku Kalian dulu? dulu aja. Berisik sekali ya. I'm really sorry. Sebenarnya aku juga udah nggak baca sih, baca dikit. Tapi aku juga nonton itu yang disampaikan Aino tadi. Aku nonton ceramahnya Syekh Ali Jaber juga. That's right. Aku dengar juga yang tentang apa tadi namanya, isinya tuh bahwa Al-Fatihah itu isinya puji-pujian kita kepada Allah dan juga permohonan kita kepada Allah gitu. Jadi isinya tuh lengkap. Dan ini sih yang aku baru tahu, yang kayak karena aku nggak ada ilmu di dalam bahasa Arab gitu ya, maksudnya nggak ada ilmu di dalam sastra Arab. Jadi kata Syekh Ali Jaber itu ada di video itu juga deh kayaknya. Kalau di ayat yang ihdinas siratal mustaqim yang kita minta untuk diberikan jalan yang lurus itu, ternyata jalan yang lurus yang dimaksud itu tidak hanya di dalam bidang keimanan. Jadi kenapa kita juga mengamalkan Al-Fatihah di dalam segala hal itu, karena di dalam ayat itu jalan yang lurus tuh artinya semua, kayak semua bidang gitu loh. Jalan yang lurus dalam hal mencari rezeki misalnya, tidak hanya keimanan, tidak hanya mengenai akhirat, tapi dalam apa ya, dunia pun juga gitu, tapi dalam konteks yang baik. Misalnya minta jalan yang lurus dalam mencari ilmu, mencari jodoh misalnya kayak gitu. Jadi apa ya, isinya ayat-ayat Al-Quran tuh tidak pernah ada di kitab-kitab sebelumnya, dan itu yang menjadi salah satu kespesialan dari sebuah surah ini gitu. Itu sih yang aku tambahin mungkin, karena tadi sebelumnya yang sudah disampaikan Aino tuh, itu sebelumnya aku mau nyampaikan itu juga, tapi udah disampaikan Aino, jadi udah lengkap insya Allah. Mungkin dari Atika melengkapi lagi. Ya. Aino, kamu on cam gak sih? On cam. Baru muncul. Ini jaringan aku juga buruk. Iya, aku juga dari tadi. Ya, I wanna know your opinion. Oke, Masya Allah banget ya teman-teman semua udah ngasih nge-share ilmunya tentang the power of Al-Fatihah tadi dari teman-teman. Ini sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena ada kan ngirimnya jam di aku itu jam 9 pagi, itu alias aku lagi di kelas ngirim tema The Power Al-Fatihah, terus aku baru sampai ke asrama itu sekitar
mau sekitar jam 3-an waktu di sini. It's mean aku cuma punya 1 jam sebelum meet, dan ya Allah, dan aku lupa buat baca dulu tentang The Power of Al-Fatihah. Tapi aku bakalan mencoba untuk ngasih sedikit nge-share apa ya, sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat. Tapi sekali lagi aku nggak berani untuk ngomong banyak karena yang seperti kita tahu, kita tuh menyampaikan tuh bukan dari, apalagi untuk masalah yang kayak gini tuh bukan dari perspektif atau pandangan sendiri aja gitu loh. Tapi kalau misalnya yang aku pahami, seperti yang udah teman-teman bilang tadi, emang Al-Fatihah itu surat yang paling utama. Terus kita juga di sholat itu baca surah Al-Fatihah dan segala macamnya. Tadi udah teman-teman kasih tahu. Aku cuma mau nambahin sedikit aja. Tadi udah di-spill juga kalau misalnya surah Al-Fatihah itu kan berisi tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita juga dianjurkan sebelum berdoa itu tuh kita memberi pujian dulu kepada Allah kan. Entah itu kita mau pakai alhamdulillah atau mau pakai pujian-pujian asma-asma Allah yang lain, tapi berarti kita juga bisa sebelum berdoa itu kita mulai dengan Al-Fatihah dan dengan niat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kayak misalnya aku kadang bingung kan, udah dapat gitu kan ilmu dari guru atau ustadz bilang sebelum berdoa bisa dipuji, bisa pakai alhamdulillah atau apa, atau misalnya kita mau menyesuaikan, misalnya kita mau minta rezeki, kita sesuaikan sama asmaul husna Allah yang maha memberi rezeki dan segala macamnya. Mungkin kita di situ nggak kepikiran atau apa, kita bisa menggunakan Al-Fatihah aja langsung, kayak dengan niat tulus, kayak ya Allah, hamba ini dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, terus kita baca surah Al-Fatihah dengan tulus ikhlas untuk memuji Allah, lalu kemudian kita berdoa, itu kalau menurut aku dan menurut pengalaman aku juga, rasanya tuh kayak bener-bener langsung didengar sama Allah. Kayak rasanya tuh kayak gimana ya, segala sesuatu yang kita pinta tuh kita merasa Allah tuh langsung mengiyakan. Bukan mengiyakan yang langsung plek, langsung dikabulkan, tapi kayak Allah tuh langsung mengabulkan dengan caranya dan di waktu yang tepat. Tapi insya Allah doa itu bakal terkabul. Kayak gitu. Kayak misalnya aku bisa lagi sholat gitu kan, terus setelah sholat baca-bacaan dulu, baca Al-Fatihah dulu, terus kemudian berdoa sambil dengan hati yang penuh kehambaan ya. Terus tuh bilang kalau ya Allah, ternyata hidup itu kayak gini ya, ternyata ininya itu rasanya kayak langsung rasanya merasa ada kehadiran Allah dekat dengan kita. Kayak gitu. Bedanya, kadang aku juga mikir gini tahu, bedanya kita cerita sama orang dan kita cerita sama Allah. Kan orang-orang selalu bilang ya di video TikTok segala macamnya, kita saat cerita ke orang itu nambah masalah, tapi kalau kita cerita ke Allah itu akan meleburkan masalah. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, kita itu juga butuh cerita ke orang. Kenapa? Karena logikanya gini, kita mungkin cerita ke Allah, tapi Allah kan nggak kayak orang yang langsung ngasih jawaban secara langsung. Kita butuh cerita ke orang karena kita butuh didengarkan dengan sosok yang benar-benar didengarkan, terus dikasih langsung komentar apa gitu kan. Terus kalau kayak gitu artinya bagusan cerita ke manusia dong daripada ke Allah gitu. Kalau misalnya kita langsung dapat feedback yang kita inginkan. Terus kenapa orang yang benar-benar cuman melimpahkan segala masalahnya ke Allah itu kok udah merasa puas tanpa harus bercerita ke manusia? Ya karena Allah tuh beda gitu loh. Kayak karena Allah yang menciptakan hati kita, Allah yang menciptakan perasaan, Allah yang menciptakan rasa kesepian, dan Allah juga yang menciptakan rasa aman dalam hati kita. Saat kita bercerita ke Allah dengan penuh kehambaan,
itu tuh rasanya langsung langsung plek dan hilang apa yang mau kita sampaikan. Karena apa? Karena kita merasa Allah udah dengar dan Allah pasti akan mengabulkannya. Dan itu semua bisa kita rasakan insya Allah. Mungkin bisa salah satu caranya dengan the power of Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah surah yang kita udah dikasih, itu nih udah di-spill nih. Ini surah surah yang paling utama dalam Al-Quran. Kayak gitu teman-teman. Oke, aku cuma bisa nambahin itu aja. Sorry banget teman-teman. That's a great. Ya, aku juga belajar dari Al-Fatihah itu ya. Apa namanya, itu kan Allah tuh ngasih tahu kalau sebenarnya si Din itu senang kalau dipuji, dan si Din tuh kayak Allah tuh kayak ngasih tahu ke kita kalau that's okay untuk minta tolong ke aku gitu, karena Allah pun udah ngasih teksnya gitu gimana caranya minta tolong ke Tuhan, ke si Din. Dan aku tuh baru sadar juga setelah abahku ngasih tahu kalau Al-Fatihah itu artinya sedalam itu ya teman-teman, kayak di part yang iya karena berdua iya karena stain, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada kamu kami memohon pertolongan. Di situ aku diminta sama mbakku kalau lagi sholat kah atau lagi kita buat wirid aja gitu, apapun yang kita kehendaki itu bayangkan di sana, karena Allah pun waktu ngerespon kita di bagian itu, Allah pun bilangnya gini kayak kami menyembah Allah itu untuk part aku, tapi terus aku mau ngasih bagian juga nih untuk hamba aku, yaitu meminta pertolongan kepada aku itu tadi. Jadinya yang kita minta apa ya? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu apa? Aku mengartikannya kayak gini guys, sesimpel siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri kepada mereka, yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Itu tuh aku membayangkan orang-orang yang orang-orang yang dikasih nikmat di dunia ini. Misalkan kayak kayak Wirda Mansur kah? Itu kan kayak sudah hafiz Quran, terus hebat bisnis, terus bisa mengkontrol emosinya, walaupun dihujat banyak orang ya, tapi dia tetap konsisten berkarya, walaupun gak terlalu aktif di sosial media, tapi di sana tuh kayak dapet gitu loh guys, kayak doanya tuh benar-benar menyeluruh. Jadi itu bagus banget untuk kita Youth for Nusantara amalkan sebagai daily amalan atau amaliyah sehari-hari kita, untuk ngedoain cita-cita kita itu tadi. Jadi waktu sholat kayak iya kan yang berdua iya kan nasta'in diulang-ulang, waktu wiridnya kalau di dalam sholat tuh kayak mendoakan dalam hati kita tuh nyebut kayak Rabbi firli walidayya, kayak gitu juga. Itu apa ya, kita menggunakan Al-Fatihah tuh jadinya maksimal gitu. Terus kita betul kayak kata Tika tadi, jadi itu kita benar-benar sebenarnya di Al-Fatihah itu tempatnya kita berdialog langsung sama Allah. Dan how beautiful itu, tapi kadang kita lupa artinya aja, bahkan kita nggak terlalu memaknai, atau bahkan teman-teman kita di luar sana ada yang nggak sadar kalau Al-Fatihah itu punya arti sedalam itu dan berpengaruh itu sama diri kita. That's the power of Al-Fatihah. Kalau ini gimana nih? Do you have a story about Al-Fatihah? Apa ya? Sangat deep ya, sebenarnya sangat dalam gitu pembahasannya. Sama seperti Atikah juga sih, kayak tapi kita juga gimana ya ceritainnya? Sama sih sebenarnya, karena aku always berusaha untuk mendalami itu ketika kita sholat. Of course, aku pasti kita mencoba untuk, karena kita sendiri
bukan orang yang dari kecil pakai bahasa Arab ya. Jadi setiap sholat pasti mencoba untuk mendalami itu, dan masya Allahnya kita tuh membahas ini itu jadi apa ya, Al-Quran itu khususnya Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap sholat, wajib kita baca di setiap sholat kita, itu penting karena membaca aja tuh nggak cukup ternyata gitu. Maksudnya membaca tanpa tahu artinya tuh nggak ada pengaruhnya ke kita gitu loh. Karena aku udah, mungkin teman-teman juga udah pernah ngerasain dulu ya, yang kita nggak ngerti apa-apa, ternyata untuk paham makna dari sebuah sesuatu yang kita baca tuh penting. Dan masya Allahnya kalau misalnya kita bisa menerapkan itu, dan itu yang selama ini selalu aku usahakan, walaupun aku sebagai manusia biasa nih yang masih disibukkan dengan banyak hal di dunia ini, nggak bisa 100% of course, nggak bisa sempurna dalam beribadah, tapi ketika kita berusaha untuk try more, mencoba terus, dan aku ngerasa di situ kita berkahnya tuh di situ gitu. Dan mendalami kayak Atikah tadi misalnya, kita yakin kalau Allah itu menjawab apa yang kita baca, itu juga tertera di apa yang kata Ainu, setiap kita membaca pasti Allah menjawab. Itu kata Syekh Ali Jabir juga, kalau misalnya kalian di akhir, makanya kita di akhir surah Al-Fatihah itu kita melafalkan amin, itu kan juga supaya mengabulkan, kita berharap bahwa doa kita tuh dikabulkan, dan kata Syekh itu tuh dikabulkan gitu, dan Allah tuh pasti mendengar gitu. Gitu sih. Selalu menyadarkan rasa sadar kita tuh yang harus kita apa ya? Kita tumbuhkan terus-menerus. Itu sih yang aku dapetin dari diskusi kita hari ini. Yang penting kita amalkan. Amalan itu yang harus kita selalu jaga. Jadi kalau misalnya ilmunya saja, masya Allah kita sudah punya ilmunya nih, tapi usahakan untuk tetap mengamalkan, itu adalah hal yang sangat luar biasa buat aku. Tuh, teman-teman. Yes, I got the point. Karena apa ya? Capek-capek melatih skill berpikir kritis atau bahasa Inggris, tapi kalau tanpa izin Tuhan, tanpa Bismillahirrahmanirrahim, juga sama aja bohong. There's no apa ya, keuntungan di sana, walaupun di dunia bakal terbantu, but kita kan ujungnya akhirat ya, ridha Allah. Something yang aku baru ketemu sama temanku, aku bilang aku tuh sebenarnya melakukan apa yang selama ini aku lakukan di dalam hidup aku ya. Aku tuh tahu banget aku itu standar. Aku sudah sering ya aku bilang kalian, dari akademik pun biasa-biasa aja. Abis itu yang non akademik pun aku biasa-biasa aja. Tapi itu tuh aku sama kayak temanku. Iya Ainu, aku tuh kayak gitu juga Ainu, kita tuh kayak gitu. Tapi kita itu orang-orang yang mau mencoba. Alhamdulillahnya kita kayak gitu. Jadi apa ya, kita berlima sebagai Youth for Nusantara ini mungkin belum ada yang expert di bidang apa yang kita sedang coba expert, tapi kita udah berani ngajak orang buat gini. Itu tuh bukan berarti kita yang apa, tapi karena kita apa ya, pingin belajar bersama aja. So kita di sini tuh belajar, bukan gimana, kita belajar aja. So it's okay untuk make mistakes. Dari Tika gimana? Maybe you wanna give us conclusion? Oke, aku mau coba ngasih conclusion aja sedikit dari aku. Jadi pembahasan kita hari ini tentang the power of Al-Fatihah, terus bersama dengan niat awal kita juga membangun komunitas ini, dan terus dari kata-kata penutup Ainu tadi yang bilang kalau misalnya kita nih sama mau ketawa sebenarnya karena fakta gitu ya. kita belum ada yang benar-benar expert di bidang yang mau kita expertin gitu. Tapi kita berani mencoba. Jadi semua itu tuh kembali lagi semuanya pada niat kita. Di sini kita berlima
dengan the power of Al-Fatihah yang selama 5 waktu kita baca terus menerus, dan dengan niat kita, niat tulus kita untuk membantu orang lain, dan dengan tekad kita yang tidak takut untuk mencoba walaupun kita tahu sebenarnya kita belum sebaik itu, insya Allah apapun yang nanti kita strugglein ke depannya dan apapun yang akan kita hadapi ke depannya, Allah bakal ngasih jalan yang lurus kok. Siratal mustaqim, insya Allah. Kalau misalnya kita bisa menyeimbangkan semua itu, insya Allah di dunia dapat siratal mustaqim dan di akhirat dapat siratal mustaqim dengan wasilah dari Al-Fatihah kita dan dengan wasilah dari niat baik kita untuk bermanfaatan semua pemuda di Indonesia. Itu conclusion dari aku. Masya Allah. Give applause. So heartwarming, guys. Dan ya, gak kerasa 1 jam, sebentar banget ya Allah. Wow, ngeri ya akhir zaman nih. Tapi ya oke. Tapi kita dapat ya, aku merasa dapat something di pertemuan kita malam ini. Semoga discuss yang kuantitasnya nggak begitu banyak, tapi kualitasnya kita ngerasain banyak besar pengaruhnya kepada diri kita, semoga. Okay, that's all about the power of Al-Fatihah. Itu dia sebelum kita ini nge-close our meeting, ayo kita dokumentasi lagi dan lagi. Ayo. Ani buka kamera? Di tempat aku nggak buka kamera. Buka kok Anin, juga teman aku. Oke, yang penting kelihatan semuanya. Oke nih. Saat aku habis 3 baru aku screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. That's great. Tahu nggak? Aku mau sekali ya sebelum nge-close. Aku nih hari ini aku nyoba ini guys. Nyoba something untuk diri aku supaya nggak terlalu excited. Tuh kayak gitu. Karena apa ya? Aku nonton diskusi kita sebelumnya, kenapa ya aku tuh kayak gitu, lebih bingung. Habis itu aku lihat Anin. Anin tuh ngomongnya santai, tenang, tapi aku bisa ngerti gitu loh. Sedangkan aku lebay kayak nggak kekontrol intonasi apa yang aku sampaikan. Tapi jadi berbelit-belit gitu loh. Jadinya aku tadi lagi nyoba something new. But it's okay. Walaupun aku happy dengan kealayan itu, tapi kadang annoying juga ya kalau diulang-ulang. Iya, pas lagi ngelakuin ini kita enjoy. Iya sih, bener. Tapi pas merefleksikan, jangan bisa aja. Tika, apa namanya? Habis ini Tika lagi ada something yang pengen ditargetkan kah? Maksudnya gimana? Targetkan? Ini aja ada lagi hari besar yang ditunggu. Apa nu? Putus-putus? Hari yang ditunggu gitu, kayak Anin kan lagi nunggu tes nih. Atau Tika lagi ada yang difokuskan gitu. Anin. Aku ujian naik level bahasa Turki aja paling. Paspor aman, paspor. Izin. Kenapa? Sedih banget putus-putus. Kenapa Ainu? Paspor aman, kan Hilya lagi mau memperpanjang tuh. Tika udah selesai ngurus-ngurus kayak gitu. Aku paspor kan baru buat kemarin sebelum berangkat ke Turki, jadi masih lama, 5 tahun. Oke, alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Doain aku ya teman-teman. Semoga aku selalu semangat
Kalian juga. Amin. Doakan aku juga. Amin. Terus belajar. Nggak sabar nanti. Semoga apa yang kita lakukan malam ini benar-benar kita bisa amalkan seperti yang Anin bilang tadi, dan menambah rasa dekat kita sama Allah itu makin dekat. Amin. Dan kita tuh selalu ingat bahwa ada Allah sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita akhiri meeting kita ini dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wow, how beautiful. Alhamdulillah. Berelan ya teman-teman ya. Iya, Kalian bisa beneran juga. kalian bisa Berkah lanjutkan juga. aktivitas